Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Lebaran. Kawan-kawan sekalian, Lebaran telah tiba. Idul Fitri telah datang. Selamat menuju kampung halaman dengan bahagia dengan sejumlah sangu THR. Kawan-kawan, saya Agus Mulyadi. Saya ingin mengucapkan selamat Lebaran buat kawan-kawan dimanapun Anda berada, pemirsa Mojo ya. Halo, saya Paksi Rara Salid. Selamat Lebaran tahun 2024 kepada para penonton konten Ngerasani di YouTube Mojok.co dan juga pembaca-pembaca esai saya di Mojok.co. Selamat Lebaran. Selamat berlebaran buat semuanya. Buat yang mudik, hati-hati, semoga sampai tujuan. Untuk kawan-kawan Mojok yang merayakan Idul Fitri, selamat Lebaran 2024. Mohon maaf lahir batin. Buat teman-teman yang mudik, hati-hati mudiknya ya. Yang sabar di jalan, karena ujian kita mudik itu sesungguhnya kesabaran. Dan makin sabar kita ketika mudik berhasil sampai di rumah akan makin asik. Dan jangan lupa untuk menggunakan waktu mudik itu bersilaturahmi dengan saudara, dengan kerabat. Plus ini era media sosial, kalau bisa dukung panganan-panganan lokal, bisnis-bisnis lokal yang ada di kampung Anda. Karena masa depan Indonesia ini rasa-rasanya akan kembali ke kampung. Semoga di hari Lebaran ini kita rezekinya makin banyak, ketakwaan kita ditingkatkan, kecerdasan kita juga makin naik, kemudian apalagi ya sensitivitas kita makin makin sensitif lah. Kita makin mudah menolong orang lain, makin sering berbuat baik kepada orang lain gitu ya. Semoga doa-doa baik tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Saya minta maaf kalau konten-konten saya atau esai-esai saya barangkali menyinggung Anda atau sedikit pedas atau bahkan mengkritisi idealisme Anda. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga dengan Lebaran ini kita semuanya mendapatkan insight atau wawasan atau pencerahan-pencerahan baru supaya lebih suci ke depannya. Dan bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik setelah Lebaran ini. Amin. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran dan selamat mudik. Mohon dimaafkan apabila konten-konten di langkah kuda itu membuat teman-teman tersinggung, sakit hati, atau apapun itulah kesalahan dari kami. Mohon dimaafkan. Tidak ada satu niat apapun kami untuk menjatuhkan atau menyerang sesuatu, pihak atau pribadi, tapi lebih kepada soal bagaimana kami sebagai media menyuarakan juga kepentingan publik. Soal THR, program ini ada tidak jatuh dari langit. Kewajiban ini ada karena ide politisi dari Masyumi, Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjoyo. Tapi ide Sukiman itu THR untuk antenar, untuk PNS, pegawai negeri. Lah, buruh bagaimana? Karyawan bagaimana? Pekerja lepas yang jumlahnya jauh lebih besar ketimbang antenar, ketimbang PNS bagaimana? Maka berterima kasihlah kepada SOPSI, kepada Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Merekalah yang turun ke jalan mengajukan tuntutan agar THR juga buat kaum buruh, buat kaum pekerja. Karena SOPSI, Ali Ma'ruf mendapat THR. Karena SOPSI, Jano menerima THR. Karena jasa SOPSI, Iqbal menerima THR. Karena SOPSI, Sidik dan Ungkai menerima THR. Karena SOPSI lah yang mengharuskan perusahaan tempat Ipang bekerja memberi THR. Saudara sekalian, nama-nama itu adalah daftar dari sosok yang selama ini mengerjakan jas merah. Jadi, pendek omong, berterima kasihlah kepada SOPSI. Kalau Anda tidak ikhlas dengan kata-kata yang keras, bisik-bisik juga nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia, kamu senang, SOPSI sudah tenang. Jasa kaum komunis untuk Lebaran yang hiruk pikuk ini dan gembira dan takzim adalah
THR untuk kaum buruh. Itu. Saya sebetulnya Lebaran itu agak nggak suka. Saya suka puasa, ibadahnya. Lebaran itu adalah waktu bersama 1 bulan dalam 1 tahun. Itu waktu jeda yang sangat-sangat spektakuler, terutama untuk umat Islam di Indonesia. Itu ciptaan orang Indonesia. Itu makna Lebaran bagi saya ya. Bagi saya lebih kepada ya ini momentum buat saya untuk kembali ke masa lalu sebenarnya, karena di momen Lebaran itulah saya kemudian ya pulang kampung, bertemu dengan kawan-kawan yang juga mungkin merantau ke banyak daerah, dan saya bisa ketemu lagi dengan kawan-kawan yang dulu saat kecil saya menghabiskan banyak waktu bersama mereka, bertemu lagi dengan tetangga-tetangga yang dulu saat kecil saya banyak bergaul dengan mereka. Saya kembali bisa menikmati makanan-makanan yang dulu saat kecil saya sering dimasakin sama bapak, ibu, nenek dan lain sebagainya gitu. Jadi saya pikir bagi saya momentum Lebaran adalah momentum untuk kembali ke masa lalu. Sesederhana itu bagi saya memaknai Lebaran. Makna Lebaran kalau menurut saya adalah kebersamaan ya. Jelas itu waktunya untuk berkumpul bersama keluarga, dan juga kalau di Jogja ini waktunya untuk berkumpul kembali dengan teman-teman yang merantau balik lagi. Biasanya kemudian banyak acara-acara reuni, kumpul-kumpul dengan teman kuliah, teman SMA. Jadi Yogyakarta ini sebagai melting pot kalau Lebaran ini kumpul-kumpul semuanya, dan kebersamaan itu yang menjadi penting. Ya, makna Lebaran kalau saya sih sederhananya liburan, kumpul-kumpul sama keluarga, maaf-maafan. Makna Lebaran itu bagi saya adalah saling memaafkan dan makanan. Saya itu agak nggak suka basa-basi. Jadi Lebaran ketika basa-basi itu banyak salaman itu, aduh, saya sangat tersiksa. Jadi sebetulnya saya menikmati Lebaran itu lebih ke apa ya, ketemu kawan-kawan di kampung lah. Tapi ya Lebarannya sendiri sebenarnya tidak terlalu menyenangkan buat saya. Saya lebih suka Ramadan. Ada Roma dalam Ramadan, betul juga. Kalau habis sholat Id biasanya ke rumah orang tua, ya kumpul-kumpul aja sih. Jadi ya sebetulnya menikmati karena nggak ngapa-ngapainnya itu ya, cuman ketemu keluarga ya. Jadi nggak perlu ngecek-ngecek kerjaan gitu, dan lain-lain. Lebaran itu kalau dulu kecil itu ada perasaan senang dapat angpau. Sekarang ketika dewasa itu merasa bahagia aja kalau ngasih angpau. Kalau saya pribadi ya, mungkin ini aktivitas yang tidak layak ditiru juga ya. Saya itu walaupun agak menentang penggunaan mercon, tapi saya suka menonton mercon ya. Jadi setelah Lebaran itu masih ada beberapa teman-teman yang suka nyumet petasan, dan saya senang gitu karena saya menganggap ya itu bagian dari keriahan Ramadan gitu. Kemudian nongkrong sama teman-teman itu jelas dari dulu waktu masih zaman suka pamer dompet, pamer celana, sampai sekarang kita celananya nggak pernah beli karena kalau udah gede kan biasanya nggak punya baju Lebaran. Aktivitas saya dan teman-teman itu selalu nongkrong, makan mie ayam. Jadi sebenarnya makanan pokok Lebaran itu bukan opor ayam ya, tapi mie ayam yang dimakan setelah habis sholat luhur sambil nongkrong, dan kemudian nanti sore baru pulang ke rumah masing-masing. Nanti paginya kita nongkrong lagi. Jadi mumpung momen ketemu teman-teman yang mungkin sebelumnya merantau ke banyak tempat, Lebaran menjadi momentum bagi kita untuk berkumpul kembali dan bercerita banyak hal gitu. Kalau Lebaran seperti biasa, yang paling menyenangkan di waktu Lebaran setelah habis sholat Id di kampung saya itu kemudian syawalan bersama. Nah itu momentumnya yang luar biasa ya. Kangen-kangenan sama tetangga, mungkin karena kesibukan terus baru bisa kumpul, terus konflik-konflik di kampung antar tetangga yang kecil-kecil itu luluh hari itu. Meskipun besoknya bermasalah lagi nggak masalah, tapi kita di kampung, di Jogja, di Keparaan, di pinggir Kali Code itu ada kebersamaan syawalan setelah sholat Id. Itu momen-momen yang menurut saya yang paling menarik di momen Lebaran di kampung. Saya biasanya mengkliping di hari Lebaran itu. Kan cuma 4 jam biasanya itu silaturahmi. Selebihnya mau ngapain? Ya saya mengkliping dong. Dan itu saya kerjakan sejak saya mahasiswa sampai Lebaran tahun ini juga. Kalau masa kecil itu namanya burasa dalam orang-orang Kaili di Sulawesi Tengah itu. Tapi sekarang ya opor ayam. Ayam sangat-sangat saya suka karena ayam itu bagi saya pribadi sangatlah istimewa. Makanan Lebaran kalau saya jelas emping sama tape ketan. Jadi
meskipun itu bisa dengan mudah kita dapatkan sekarang ya, tape ketan yang dibungkus daun pisang kemudian disendoi pakai emping itu paling menarik itu, dan dirasakan di waktu non lebaran dengan lebaran itu berbeda. Biasanya kami bikin sendiri. Tape ketan yang disendok dengan emping melinjo. Kemudian sulit dibayangkan, rasakan aja. Kalau saya kacang bawang sama putri salju. Kenapa dua makanan itu? Karena dulu waktu kecil tuh saya sama ibu saya suka bikin kue putri salju tuh kalau pas lebaran tiap tahunnya tuh rutin. Terus kalau kacang bawang itu almarhum ayah saya juga suka banget gitu. Jadi dua makanan itu tuh udah ini banget lah, lebaran banget gitu loh kalau ada dua makanan itu. Lidah saya itu bukan lidah yang bagus untuk ukuran rasa ya. Jadi saya selalu lebih menyukai makanan itu dari sensasi sentimental dan emosionalnya gitu loh. Jadi saat lebaran saya lebih menyukai makanan-makanan tradisional yang memang jarang sekali ditemukan kalau tidak saat lebaran gitu ya. Jadi mungkin camilan-camilan seperti unduk cacing, kemudian seperti kelici, seperti kacang telur, satu, jipang, dan aneka makanan tradisional lainnya gitu. Makanan-makanan yang mungkin kalau dari segi rasa bila dibandingkan dengan makanan-makanan zaman sekarang yang sudah penuh dengan bahan, dengan aneka keju, aneka bumbu dan lain sebagainya, mungkin kalah. Tetapi secara cita rasa dan sisi emosionalnya, makanan-makanan yang saya sebutkan tadi ya tidak bisa tergantikan. Jadi saya kalau pulang ke Magelang itu pasti senang sekali tuh ngambilin kacang telur, ngambilin kelici, ngambilin sagon, semprong dan lain sebagainya, karena itu makanan-makanan yang di lidah itu bukan hanya bergoyang tapi berdansa di sana gitu, karena ada sisi-sisi emosionalnya. Sambal goreng ati tuh tetap ya, tapi kalau sebagai orang Rembang ya itu hanya lebaran aja, sorenya sudah harus makan ikan laut dan tempe. Jadi kalau lebaran ya tetap saya minta ikan pindang lah, ikan tongkol lah, apa gitu untuk makan nanti siang atau malamnya. Cemilan mete lah ya, mete lah, cemilan sehat itu, mete sangrai itu sekarang.